Masih kita lanjutkan daripada manzumah membahas tentang istri-istri Nabi Muhammad SAW yang kemarin disebutkan, yaitu anti siniswatin, yaitu ada 9. Sebenarnya ada 11, yang 2 itu mendahului Rasulullah SAW. Siapa? Yaitu Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Nah, beliau adalah istri pertama dari Rasulullah SAW. Beliau menikah di Mekah sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Sebelumnya beliau adalah istri Abi Hala dan kemudian melahirkan 2 anak, yaitu Hindu bin Abi Hala dan Zainab bintu Abi Hala. Nah, sebelumnya juga menikah dengan Atiq bin A'id al-Makhzumi. Nah, kemudian melahirkan Abdullah dan Jariyah. Dan Rasulullah catatannya tidak pernah menikah atau tidak menikah dengan siapapun ketika Rasulullah beristri dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Berikutnya yang termasuk istri yang tidak atau mendahului Rasulullah, tidak sampai meninggalkan Rasulullah dulu, tapi mendahului Rasulullah, meninggal duluan, yaitu Zainab bintu Huzaimah bintu Haris. Ya, itu juga dinamakan dengan Ummul Masakin karena kasih sayangnya terhadap para orang-orang miskin. Ya, itu meninggal sebelum Rasulullah SAW. Adapun yang 9 yang meninggal setelah Rasulullah SAW, yaitu adalah Sayyidatuna Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda, Sofiyatun, Maimunatun wa Rohmah. Itu Sayyidah Aisyah bintu Abi Bakar, yang mana Rasulullah SAW menikah dengan beliaunya di Mekah pada bulan Syawal. Wahya bintu sab'i sinin, sedangkan Sayyidatuna Aisyah itu beliau masih berumur 7 tahun. Dan Nabi bil Madinah wahya bintu tis'i sinin. Kemudian Rasulullah ketika sudah berkumpul dengan Rasulullah itu, beliau Sayyidatuna Aisyah berumur 9 tahun. Jadi ketika Rasulullah mengetahui, ya, ketika Rasulullah itu mengetahui, mendapatkan kabar dari malaikat Jibril, ya, maka Rasulullah diberi kabar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menikahkanmu dengan ahabban nisa ilaih, yaitu perempuan yang di surga. Kemudian beliau mengatakan, wa ra'aitu Jibril yuhaditsu ma'an nabi fi surati dihi al-kalam. Wa qala hadza Jibril yusallimu alaih. Kemudian Sayyidatuna Aisyah diberi kabar bahwasanya engkau telah dinikahkan dengan Sayyiduna Rasulullah dinikahkan dengan Allah di langit. Kemudian membawa istilahnya gambar atau surahnya itu kepada Sayyidina Muhammad. Itu adalah putrinya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu diberitahu, ini masih kecil ini ya Rasulullah. Nah, tapi ketika diberitahu oleh ayahnya bahwasanya suruh mengantarkan beberapa kurma di talam untuk kepada Rasulullah, dan kemudian dicongkel sama Rasulullah. Nah, itu sudah menjadi istrinya karena sudah dinikahkan oleh ayahnya. Nah, akan tetapi beliau masih belum tahu. Nah, ketika pulang mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar, ayah, Rasulullah kok begitu ini. Nah, saya tidak ridho, tidak rela kalau digoda oleh Rasulullah, padahal sudah menjadi istrinya. Kemudian diberi kabar bahwasanya kamu sudah aku nikahkan dengan Rasulullah. Beliau mengatakan, tidak ada ucapan yang saya senangi daripada ucapan ayah tadi, yaitu aku dinikahkan dengan orang yang paling mulia, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau meninggal, ya, kira-kira umurnya 67 di dalam bulan Ramadan, ya. Kemudian dan dimakamkan di Baqi.
Nah, yang kedua yaitu Hafsah bintu Umar bin Khattab. Sayyidatuna Hafsah putri dari Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu mertua Rasulullah, Sayyidina Umar juga mertua Rasulullah, Sayyidina Utsman itu adalah menantu Rasulullah, Sayyidina Ali adalah juga menantu Rasulullah. Jadi orang-orang yang pertama kanjeng Nabi itu juga memang juga dijadikan kerabat saudara oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun beliau dinikah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Uhud, ya, umurnya kurang lebih yaitu 20 tahun dan meninggal pada umur 45 tahun ketika pemerintahan Khalifah Marwan bin Hakam di Madinah, ya, dan umurnya berumur 60 tahun. Yang ketiga yaitu Saudah, Sayyidatuna Saudah bintu Zam'ah, ya, Saudah bintu Zam'ah. Rasulullah menikahinya setelah di bulan Ramadan, yaitu tahun ke-10 dari kenabian, setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, dan meninggal pada pemerintahan Sayyidina Umar menurut pendapat yang masyhur. Yang keempat yaitu Sofiyah, Sayyidatuna Sofiyah bintu Huyai, ya, itu juga istri yang telah diberikan pilihan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana Rasulullah memilihnya, ya, kemudian memerdekakannya dan menikahinya. Itu Sayyidatuna Sofiyah, dan berikutnya yaitu Sayyidatuna Maimunah bintul Haris. Beliau adalah khalah Abdullah bin Abbas. Jadi khol, jadi bibi daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas dan saudara dari Asma bintu Umais. Dan berikutnya yaitu dan beliau tadi umurnya yaitu yang paling Asom meninggal pada tahun 51, ya, dan dimakamkan dan umurnya sampai 80 tahun. Itu akhir daripada istri yang dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam berikutnya yaitu Ummu Habibah, yaitu Romlah bintu Abi Sufyan bin Harb, yaitu adalah masuk Islam, ya, kemudian masuk Islam dahulu, kemudian berhijrah ke Habasyah bersama suaminya, kemudian beliau suaminya itu fatanassara bil Habasyah wa mata biha wa abadiya an tanassara wa sabatat ala Islamiyah. Sedangkan Habibah ini tetap dalam keadaan Islam, ya. Beliau meninggal pada tahun 44, ya, pada tahun 44. Yang berikutnya yang nomor 7 yaitu Ummu Salamah bintu Abi Umayyah. Namanya aslinya adalah Hindun, ya. Adapun beliau sebelum menikah dengan Rasulullah adalah menikah dengan Abu Salamah. Ini termasuk seorang yang ketika Rasulullah bertaziah, kemudian beliau memuji suaminya, ya, dan mengatakan tidak ada orang yang lebih hebat, lebih baik daripada Abu Salamah. Tatkala diajari doa oleh Rasulullah, ya Allah berikanlah pahala, Allahumma juri fi musibati wa khulufli khairan minha. Ya Allah berikanlah pahala dalam musibahku dan berikanlah pengganti yang lebih baik. Abu Salamah mengatakan, siapa yang lebih baik dari suamiku Abu Salamah? Ya nanti apa yang ngatur? Ternyata diberi ganti yang lebih baik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-8 yaitu Zainab, ya, bintu Jahaz, kemudian dilanjutkan dengan 9 Juwairiyah,
lil mu'minina ummahatun mardiyah, semuanya adalah disebut dengan ummul mu'minin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan barokah karena mengenal daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang perlu digarisbawahi adalah Rasulullah menikah semuanya itu bukan karena syahwat, bukan karena sebagaimana yang diberikan tanggapan atau anggapan oleh orang-orang orientalis bahwasanya wong Nabi kok istrinya sebegitu banyak. Kita tahu bahwasanya umurnya ada 60 tahun, umurnya yang 80 tahun ya, sampai itu, maka secara otomatis Rasulullah menikah dengan bikir perawan hanya Sayyidatuna Aisyah. Itu pun karena ada misi. Nah, kalau ulama hadis mengatakan karena untuk memberikan hadis-hadis tentang kewanitaan, karena beliau adalah wanita yang masih muda dan cerdas, sehingga betul sampai sekarang banyak hadis-hadis tentang perempuan yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Wallahu musta'an wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.